Bab 1985. Chen Ye melihat suara itu dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pria berjubah hitam. Semua prajurit menatap pria berjubah hitam dengan sepasang mata. Jika bukan karena suara tadi, mereka bahkan akan melupakan keberadaan pria berjubah hitam itu. Darah arogansi tak tertandingi pria berjubah hitam itu membuat mereka sangat ingat, dan kemudian tampaknya menjadi transparan. Chen Ye menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Bagaimana mungkin dia menyerahkan hal-hal seperti Qiankun Divine Armor? Jiwa naga dari naga emas 9 cakar telah terintegrasi dengan dantiannya. Jika dia ingin menyerahkan naga emas 9 cakar, basis kultivasinya harus dihapuskan. Selain itu, apakah itu Qiankun Divine Armor atau keberuntungan surga dan bumi, dia telah mendapatkannya selangkah demi selangkah. Barang-barangnya, jika orang lain ingin mendapatkan tangan mereka, kecuali mereka membiarkannya mati. Bagaimana jika saya tidak membayar? Pada saat ini, Chen Ye berkata langsung. Senyum jahat muncul di sudut mulut pria berjubah hitam itu, dan dia mengeluarkan kompas di tangannya. Seluruh tubuh kompas berwarna hitam, memancarkan aura aneh. Ketika kompas hitam muncul, Chen Ye tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Ada apa, tubuhku? Ketika aura aneh melayang di alun-alun, cahaya keemasan di tubuh beberapa prajurit keluar. Keberuntungan surga dan bumi. Chen Ye bergumam di mulutnya, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa langit dan bumi di tubuh seniman bela diri sedang dirampas sedikit. Secara paksa merampas keberuntungan surga dan bumi, biarkan seniman bela diri mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ketika seorang seniman bela diri berada dalam situasi seperti itu, satu demi satu, keberuntungan surga dan bumi di seluruh tubuh seniman bela diri juga terus mengalir keluar dari tubuh mereka. Tampaknya benar-benar di luar kendali, dan keberuntungan surga dan bumi yang dirampas mengalir ke kompas hitam. Ayo tembak bersama dan bunuh dia. Seorang seniman bela diri tiba-tiba berkata, jika pria berjubah hitam itu terus berlanjut, keberuntungan mereka di dunia mungkin tidak akan tersisa dari apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan mereka hanya bisa menjadi gaun pengantin orang lain. Begitu suara itu jatuh, seorang pria kuat dari lapisan ke-8 dari alam bukaan bintang bergegas dan datang ke pria berjubah hitam itu. Tidak ada perubahan pada wajah pria berjubah hitam ketika pembangkit tenaga bintang lapis ke-8 bergegas, dia mengangkat tangan kirinya sesuka hati dan menamparnya. Ledakan. Dengan tamparan di wajah, pembangkit tenaga listrik di lapisan ke-8 Star Aperture Realm langsung terbunuh. Ketika prajurit melihat adegan ini, alisnya berkerut, bahkan di puncak alam bukaan bintang, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lapisan ke-8 alam bukaan bintang. Kecuali jika kekuatan pria berjubah hitam itu telah mencapai segel setengah langkah. Bahkan pintu tertutup. Memikirkan hal ini, wajah banyak prajurit menjadi sangat jelek. Untuk pembangkit tenaga listrik setengah langkah, hanya Baisu dan yang lainnya yang akan memiliki kesempatan. Apakah mereka berada di alam penciptaan atau alam bukaan bintang, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan pembangkit tenaga listrik pada tingkat penyegelan setengah langkah. Chen Ye mengerutkan kening. Dia berdiri di sungai yang panjang, dan di tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang akan melompat keluar. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia mungkin akan kehilangan keberuntungan surga dan bumi di tubuhnya sekarang. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatan pria berjubah hitam, sepertinya lautan luas. Bahkan Baisu tidak memberinya perasaan ini. Kekuatan pria berjubah hitam itu pasti di atas Baisu. Baisu melirik dua pembangkit tenaga listrik lainnya yang setengah langkah tertutup, meskipun nasib langit dan bumi di tubuh mereka belum dirampas, mereka telah menolaknya dengan susah payah. Nasib langit dan bumi dicabut dari tubuh mereka, dan saya khawatir itu juga masalah waktu cepat atau lambat. Saling melirik, Baisu dan dua pembangkit tenaga listrik setengah langkah lainnya menembak langsung, dan pria berjubah hitam itu tidak bisa lagi terus melakukannya. 3 pembangkit tenaga listrik pemblokiran pintu setengah langkah ditembak bersama, memungkinkan para pejuang melihat harapan. Sekarang, satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan pria berjubah hitam adalah Baisu dan 3 pembangkit tenaga listrik lainnya. Chen Ye menatapnya dengan cermat, dan dia tidak optimis tentang Baisu dan yang lainnya di dalam hatinya. Karena pria berjubah hitam berani bergerak, bagaimana dia bisa peduli dengan 3 pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu dengan setengah langkah? Ketika Baisu dan yang lainnya bergerak, pria berjubah hitam itu sedikit menghindari sosoknya, dan kompas di tangannya tiba-tiba terbang ke kehampaan. Bersenandung, bersenandung.
Kompas membuat suara dengungan yang tiba-tiba menjadi lebih keras di kehampaan. Pada saat pembesaran, semua prajurit dari susunan 4 persegi semuanya diselimuti kompas. Napas hitam dan aneh terus mengalir keluar. Apa? Seorang prajurit menjerit kesakitan, dan darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Energi dalam tubuh mereka terus-menerus dilucuti. Ketika dilucuti, itu mengalir ke kompas, dan kemudian menggunakan kompas untuk terus mengalir ke arah pria berjubah hitam. Napas pria berjubah hitam terus meningkat, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Awalnya, Baisu dan yang lainnya ingin mengambil tindakan, tetapi energi di tubuh mereka di luar kendali. Saya hanya bisa berhenti sementara dan ingin menekannya. Hanya Chen Ye yang tidak bisa merasakan ketidaknyamanan, dan bahkan ada sedikit keakraban dalam nafas kompas. Yuyu Wangu, garis keturunanmu belum menyerah. Tiba-tiba, ada suara, dan di atas kompas, seorang lelaki tua dengan gaya abadi muncul. Ketika lelaki tua itu muncul, lelaki berjubah hitam itu berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menghentikannya, 6 jalan reinkarnasi ada di tanganmu, bahkan jika kamu muncul, itu tidak akan membantu. Orang tua itu tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, saya benar-benar tidak bisa menghentikannya, tetapi ada satu orang yang bisa. Ketika suaranya jatuh, dia menunjuk ke Chen Ye. Pria berjubah hitam itu melihat ke bawah jari-jarinya dan menemukan Chen Ye yang hanya setengah langkah menuju keberuntungan. Kemudian dia mencibir, semut yang belum melangkah ke dalam keberuntungan. Meskipun bakatnya bagus, itu tidak berguna. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, melirik sedih ke arah lelaki berjubah hitam itu, dan berkata perlahan, 6 jalan samsara tidak termasuk di sini, bahkan jika kamu tidak bisa mengendalikannya, dia adalah satu-satunya. Chen Ye mendengarkan ke samping, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia mendengar 6 jalan reinkarnasi, dia tahu mengapa nafasnya begitu akrab. Dia sendiri adalah darah reinkarnasi. Lempeng 6 jalan samsara mungkin ada hubungannya dengan darah samsara, atau bahkan pria di sarkofagus yang mirip dengannya. Tidak mungkin bagi 6 jalan reinkarnasi untuk mengenalimu sebagai master. Ketika master yang sebenarnya muncul, apakah menurutmu itu masih milikmu? Pada awalnya, kalian semua mencuri lempeng 6 jalan reinkarnasi, dan menghabiskan seluruh hidup kalian tanpa membuka rahasia di lempeng 6 jalan samsara. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia melirik Chen Ye dan tersenyum lembut. Sejak pria berjubah hitam memasuki istana Qiankun, pria tua itu mengetahuinya, tetapi dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia tahu bahwa tuan yang sebenarnya telah muncul. Bahkan jika pria berjubah hitam itu mencoba yang terbaik, itu sia-sia. Takdir sudah ditakdirkan. Napas pria berjubah hitam itu meledak, dan dia meraung, kursi ini pernah tertutup untuk 9 surga. Jika bukan karena terluka parah oleh Raja Suci Abadi, dan kerajaan jatuh ke penutupan setengah langkah, siapa yang bisa menjadi lawanku? Meskipun kekuatannya tidak sebagus sebelumnya, tetapi masih memenuhi syarat untuk bersaing dengan segalanya. Kekuatan setengah langkah menutup pintu sudah cukup untuk meremehkan para pahlawan. Dia punya modal yang cukup. Setelah bersiap untuk waktu yang lama, dia tidak membiarkan dirinya gagal. Bab 1986. Pria tua itu tidak menjawab pria berjubah hitam, tetapi memandang Chen Ye dan berkata, pergi. Apa yang menjadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Chen Ye sedikit mengangguk, dan seluruh orang datang ke puncak piring reinkarnasi 6 jalur. Dia tidak tahu seberapa menakutkan kekuatan lelaki tua itu, tetapi dia dapat melihat rahasianya secara sekilas, dan itu tidak boleh diremehkan. Saya hanya tidak tahu mengapa, pihak lain tidak menembak pria berjubah hitam. Dia percaya bahwa beberapa rahasia harus ditebak oleh lelaki tua itu, jika tidak, dia tidak akan begitu yakin bahwa Chen Ye bisa mengendalikannya. Ketika Chen Ye datang ke puncak kompas 6 jalan samsara, pria berjubah hitam itu langsung bergegas. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ye, tetapi dia memiliki firasat buruk di hatinya. Pria berjubah hitam itu terbang masuk, Chen Ye mengabaikannya, merangsang vena ilahi Cichen dalam darah reinkarnasinya sendiri, dan setetes darah bergabung ke dalam piring reinkarnasi 6 jalur. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 6 jalur reinkarnasi berlari dengan panik, membuat suara ceria. Ketika pria berjubah hitam itu bergegas, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang langsung mengguncangnya. Engah. Seteguk darah mengalir keluar dari mulut pria berjubah hitam. Matanya menatap 6 jalan samsara, dan dia merasa bahwa 6 jalan samsara secara bertahap di luar kendalinya.
Napasnya dan 6 jalan reinkarnasi semakin berkurang. Napas di Six Patas Plate of Reinkarnasi mengalir ke tubuh Chen Ye dengan gila-gilaan. Suara mendesing. Chen Ye merasa bahwa ada sedikit hubungan dengan 6 jalan reinkarnasi. Melompat dari atas kesusunan persegi, dia melambaikan tangannya, dan piring reinkarnasi 6 jalur menyusut seketika, muncul di telapak tangan Chen Ye. Pria berjubah hitam melepas jubahnya, dan ekspresi muram seluruh orang itu sangat menakutkan. Tidak ada darah di wajahnya, dan bahkan tulang pipinya hampir runtuh. Untuk secara paksa mengontrol 6 jalan reinkarnasi, mengapa repot-repot? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan jari. Lampu hijau gelap tiba-tiba mengalir ke tubuh pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak mengeluarkan suara apapun, dia bisa merasakan bahwa cahaya hijau gelap ini disuntikkan ke dalamnya, dan itu tidak jauh dari kematian. Awalnya, pelat reinkarnasi 6 jalur dapat memblokir serangan apapun dari lelaki tua itu. Namun, ketika 6 jalan reinkarnasi jatuh ke tangan Chen Ye, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan. Haha, bahkan jika aku mati, Pak Tua, sekali kamu bertindak, kamu tidak akan bisa hidup. Orang tua itu telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan dapat bertahan selama 2 tahun, tetapi sekarang, saya khawatir dia tidak akan bertahan selama 2 jam. Jika aku mati, aku harus membuatnya membayar harganya. Pria berjubah hitam menatap Chen Ye dengan kebencian. Awalnya, tidak ada masalah dengan rencananya, tetapi dia tidak memikirkannya. Jika dia ingin benar-benar mengendalikan 6 jalan reinkarnasi, hanya ada darah reinkarnasi, dan dia mengetahuinya sendiri. Membunuh seorang jenius yang tak tertandingi hari ini, bahkan jika dia mati, itu sepadan. Begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, seluruh sosoknya tiba-tiba terbang ke arah Chen Ye. Ketika dia terbang ke Chen Ye, napas seluruh tubuh meledak terus-menerus. Melihat adegan ini, Chen Ye lari dengan panik. Pria berjubah hitam itu sebenarnya ingin meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika dia mati, Chen Ye tidak akan lebih baik. Setengah langkah menutup pintu, penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik surgawi 9 lapis yang pernah menyegel pintu, sangat menakutkan, dan dapat menghancurkan seluruh istana Qiankun menjadi reruntuhan. Para prajurit dalam formasi persegi sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun pria berjubah hitam itu menargetkan Chen Ye, ruang lingkup penghancuran diri, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup, tidak pasti. Napas lelaki tua itu berangsur-angsur melemah, dia menatap lelaki berjubah hitam itu dan menunjuk ke sungai panjang di tangannya. Tidak ada yang tahu apakah Chen Ye dapat hidup atau tidak, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka tidak melarikan diri, mereka mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Puff! Setelah ledakan mempengaruhi beberapa prajurit, mereka memuntahkan seteguk darah, dan napas seluruh orang membayangi. Para prajurit yang melarikan diri keluar melihat seluruh istana Qiankun, terus-menerus muncul retakan dan runtuh. Melihat pemandangan ini, para pejuang yang semula berada di istana Qiankun masih memiliki ketakutan yang tersisa. Ruang lingkup ledakan itu terlalu menakutkan, mereka menduga bahwa Chen Ye mungkin sudah mati. Pembangkit tenaga listrik yang menyegel pintu dalam setengah langkah meledakkan dirinya sendiri. Chen Ye hanyalah seorang seniman bela diri di ranah Dao, bagaimana dia bisa bertahan? Pembangkit tenaga kekuatan utama sangat gembira, berpikir bahwa mereka tidak dapat membunuh Chen Ye. Siapa yang tahu bahwa pria berjubah hitam pada akhirnya mengejar Chen Ye? Sekarang Chen Ye takut dia akan mati tanpa seluruh tubuh, hati mereka yang khawatir benar-benar hancur. Huang Bai menyaksikan runtuhnya istana Qiankun, dengan air mata di matanya. Dengan ledakan yang begitu mengerikan, bagaimana Chen Ye bisa bertahan? Para prajurit pergi satu demi satu, dan sekarang setelah istana Qiankun runtuh, tidak perlu tinggal. Mungkin juga terus mencari beberapa tempat lain untuk melihat apakah ada peluang. Suatu hari setelah runtuhnya istana Qiankun, suara gemerisik datang dari reruntuhan. Chen Ye berlari keluar dari reruntuhan. Pada saat ini, dia berlumuran darah, dan setiap langkah yang dia ambil membuatnya merasakan sakit yang parah. Ketika pria berjubah hitam itu meledak, Chen Ye mengaktifkan vena ilahi Cichen. Tapi Yu Wei terlalu besar, dan Cichen Divine Vein tidak cukup. Untungnya, pelat 6 jalur reinkarnasi secara otomatis melindungi tuannya. Itu juga karena 6 jalan reinkarnasi sehingga Chen Ye hampir tidak bisa bertahan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati.
Sangat disayangkan bahwa 6 jalan reinkarnasi telah redup, dan tampaknya diperlukan beberapa energi untuk mengaktifkannya. Chen Ye ingin mendapatkan sumber kuburan reinkarnasi darinya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Uhuk-uhuk. Chen Ye menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Berjalan keras selangkah demi selangkah. Sekarang pipi Chen Ye abu-abu dan abu-abu, jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, saya khawatir tidak ada yang akan mengenalinya. Dari kuburan reinkarnasi, keluarkan semua jenis pil penyembuhan dan masukkan ke dalam mulutmu. Sekarang situasinya tidak optimis, dan dia harus menemukan tempat untuk pulih dari cederanya. Berjalan sepanjang jalan, untungnya, saya tidak bertemu seniman bela diri, saya menemukan gua yang gelap, masuk ke dalamnya, dan duduk bersila di tanah. Matanya seperti cahaya dingin di malam yang gelap, dan dia berkata, hari ini, dengan bantuan domain pembunuh Qiankun, menerobos ranah penciptaan. Detik berikutnya, keajaiban reinkarnasi dewa dan iblis akan bekerja. Belenggu antara dao berlapis dan nasib baik dapat dengan mudah ditembus. Chen Ye telah berjalan sepanjang jalan, dan kemungkinannya hampir melawan langit, tetapi kecepatan terobosannya sangat lambat. Di satu sisi, itu karena darah reinkarnasi memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk terobosan. Tapi begitu menerobos, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Di sisi lain, fondasi Chen Ye jauh melampaui Tianjiao. Sekarang dia ingin melangkah ke ranah penciptaan, itu sangat mudah. Dan di atas langit, kesengsaraan guntur tiba-tiba terbentuk. Guntur jatuh, sebuah visi dimulai. Di luar, tempat misterius di benua Lingwu. Seekor naga ilahi sedang berbaring bersila, agung. Di atas naga, seorang pria yang sangat agung menutup matanya dengan erat. Di mulut naga, kekuatan tablet misterius reinkarnasi terus berkumpul ke dalam tubuh pria itu. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, napas kaisar melonjak, dan matanya seperti elang di malam yang gelap. Benda itu muncul lagi.